Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya dengan Aida Ayenaya Kotrunada dan juga nanti rekan saya A.A. Sobirin. Kami berdua di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan juga filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu kata philo dan sophia. Philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat dalam arti pertama adalah jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah, sedangkan pada pengertian kedua merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemecahan atau pembahasan suatu masalah. Nah, apakah filsafat itu? Filsafat dari segi bahasa pada hakikatnya adalah menggunakan rasio atau berpikir, tetapi tidak semua proses berpikir itu disebut juga filsafat. Menurut Sondang V. Siagian, filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan. Untuk menjadi bijaksana berarti harus mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi, ciri-ciri, kegunaan, masalah-masalahnya, dan sekaligus seperti apa pemecahannya. Nah, menurut Imam Barnadib, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berupa rangkaian dua pengertian, yaitu philer berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Yang dimaksud kebijaksanaan di sini adalah kebijaksanaan manusia dengan dasar pengetahuan filosofinya itu. Jika diuraikan tentang pengertian filsafat ditinjau dari segi arti bahasanya, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, mencari kebenaran, dan pengetahuan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Ketiga pengertian tadi tidak hanya diperlakukan oleh seorang filsuf saja, tetapi juga dimiliki oleh setiap individu yang baik atau yang memiliki pimpinan pemikiran, terutama pendidik atau guru ya, yang harus bersikap bijaksana semaksimal mungkin. Nah, jadi maksudnya itu ketiga pengertian ini tidak hanya berlaku untuk para filsuf saja, tetapi berlaku juga oleh setiap individu yang baik, terutama seperti kita ya, kita kan calon pendidik atau calon guru yang harus bersikap bijaksana semaksimal mungkin. Kita harus bisa menerapkan ketiga pengertian tadi ke dalam diri kita. Secara istilah, menurut para ahli, yang pertama menurut Plato, pada tahun 427 sampai 342, dalam teori etika kenegaraan menyebutkan 4 budi yang meliputi penguasaan diri, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Kemudian menurut Al-Kindi pada tahun 796 sampai 474 Masehi, Al-Kindi memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam dalam 3 lapangan, yaitu di bidang ilmu fisika meliputi tingkatan alam nyata terdiri atas benda-benda konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Di bidang ilmu matematika berhubungan dengan benda tetapi mempunyai wujud tersendiri, dapat dipastikan dengan angka-angka, misalnya ilmu hitung, teknologi, astronomi, dan juga musik. Di bidang ilmu ketuhanan, di sana tidak berhubungan dengan benda sama sekali, yaitu soal ketuhanan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian filsafat pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya A.A. Sobirin, dipersilahkan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan pendidikan. Untuk lebih mudah memahaminya, kita dengan mudah membaginya ke dalam dua komponen, kemudian digabungkan secara keseluruhan. Pertama, pengertian filsafat. Filsafat menurut Sultan Zanti Arbi berasal dari kata benda Yunani philosophia, yang secara harfiah bermakna kecintaan akan kearifan. Kearifan sendiri maknanya lebih dalam daripada pengetahuan, karena
Dalam kearifan ada pengetahuan dan dalam kearifan terdapat ketajaman dan kedalaman. Secara istilah, filsafat memiliki banyak pengertian sesuai pandangan dari para filsuf. Di antaranya, Muhammad Nur Syam merumuskan filsafat dari dua sisi. Pertama, filsafat sebagai aktivitas berpikir murni atau kegiatan akal manusia dalam usaha mengerti secara mendalam segala sesuatu. Pengertian filsafat di sisi ialah filsafat kedua, filsafat sebagai produk kegiatan berpikir murni. Jadi, merupakan suatu wujud ilmu sebagai hasil pemikiran dan penyelidikan berfilsafat. Sehingga merupakan suatu bentuk perbendaharaan yang terorganisasi, memiliki sistematika tertentu. Filsafat juga diartikan satu bentuk ajaran tentang sesuatu atau segala sesuatu sebagai satu ideologi. Menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia, dan bagaimana cara kita sebagai manusia seharusnya setelah mengetahui pengetahuan itu. Manusia setelah meneliti tentang segala sesuatu, nah dari situ kita harus bersikap bagaimana. Pendidikan adalah ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mendewasakan peserta didik agar menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun segala sesuatu di luar dirinya, orang lain, hewan, dan sebagainya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Jadi, filsafat pendidikan secara keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mengkaji mentelaah tentang kebenaran yang bersifat rasional sehingga dapat mengubah seseorang ataupun kelompok tertentu dengan mendewasakan manusia dengan pengajaran dan pelatihan. Filsafat pendidikan dibagi menjadi 3. Pertama, ontologi, berasal dari kata ontos berada dan logos pikiran. Cabang ilmu yang membahas tentang hakikat dan eksistensi. Eksistensinya sendiri harus ada identitas dan berdasarkan fakta. Epistemologi, ilmu yang membahas tentang kebenaran pengetahuan. Menurut James Praddon, merupakan cabang filsafat yang berfokus pada sifat dan ruang lingkup pengetahuan. Aksiologi, berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang membahas tentang teori nilai atau etika dan estetika. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.